Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Fatur Rahman dari kelas 10 MIPA 4 dengan nomor absen 0. Wabarakatuh. Saya Dina Noviana, kelas 10 MIPA 4, absen 9. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Pratama, absen 10 dari kelas 10 IPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Jihan Cahyarani dari kelas 10 MIPA 4, absen 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julian Dwi Prakoso, kelas 10 MIPA 4, absen 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Basuri dari kelas 10 MIPA 4 absen 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zazkia Nalisna dari kelas 10 MIPA 4 absen 35. Amazing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang berdirinya Bani Umayyah II di Spanyol. Datangnya Islam di Spanyol sejak penaklukan bangsa Arab. Peradaban ini dibentuk oleh asimilasi antara bangsa Spanyol dan juga warga Berber dengan kultur Islam dan juga bahasa Arab, yang dimana semua di dekade ini ditunjang oleh keadaan ekonomi yang maju. Pada dekade awal pemerintahan Muslim ini terjadi pemberontakan oleh warga Berber yang menempati pegunungan Tandus di Galicia dan juga Cantabria kepada gubernur-gubernur Islam. Lalu, pemberontakan ini berhasil tumpas oleh bangsa Arab Syria. Bangsa Arab ini kemudian menjadi beberapa kelompok kesukuan, yaitu Arab Kasih dan juga Arab Yaman. Ini adalah kalangan para pemukim awal. Pemukiman inilah yang menjadi peran penting antara Arabisasi dan juga Islamisasi di Spanyol. Pada akhir abad ke-9, bahasa Arab telah banyak digunakan oleh warga-warga dari sekitar. Dari hal ini menimbulkan perbedaan antara elit Arab asli dan juga Arab asimilasi. Lalu terbentuklah masyarakat Hispano-Arab. Oke, lanjut. Pada awal ke-9 dari ke-10, ekonomi berkembang secara makmur. Dalam waktu yang bersamaan juga Spanyol memasuki fase perdagangan yang maju, seperti kota Sevilla dan juga kota Córdoba. Akibat dari perubahan sosial dan ekonomi ini menimbulkan konsolidasi politik. Terdapat 3 penguasa besar yang memperkokoh negara Spanyol Muslim. Yang pertama itu ada Abdurrahman pertama yang menjabat dari 756 sampai dengan 788. Ia juga mendirikan dinasti Umayyah di Spanyol. Jadi dialah yang mendirikan dinasti Umayyah di Spanyol. Pemerintahan ini mengikuti pola-pola Abbasiyah. Jadi dia ini mengikuti pola-pola pemerintahan dari bangsa Abbasiyah terdahulunya. Yang kedua itu ada Abdurrahman kedua, penerus dari Abdurrahman I, di mana menyentralkan pemerintahan dengan memfokuskan perekonomian, yaitu di perdagangan. Jadi Abdurrahman kedua ini memfokuskan pada bidang perdagangan. Yang ketiga itu ada Abdurrahman ketiga. Abdurrahman ketiga ini selalu mengupayakan upaya melegitimasi pemerintahan dengan mengadopsi bentuk-bentuk kultural Abbasiyah Baghdadi. Karena pada kenyataannya kultur Islam di Spanyol berasimilasi dengan kultur lokal. Gelar Amirul Mukminin yang diadopsi oleh Fatimiyah di Afrika Utara. Abdurrahman ketiga ini juga melakukan perluasan masjid seperti Masjid Córdoba dan juga rancang proyeksi irigasi. Dan juga dia mengerahkan kekuatan jihad untuk menahan serangan umat Kristen di wilayah utara Spanyol. Di sini saya akan menjelaskan tentang para penguasa Daulah Bani Umayyah II yang ada di Andalusia. Penguasa yang pertama yaitu ada Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil adalah salah seorang di antara sedikit dari Bani Umayyah yang terlepas dari pembalasan dendam yang keji oleh Khalifah Abbasiyah yang pertama yang bernama Asyafah. Pada saat pemerintahan Abdurrahman Ad-Dakhil, pusat kekuasaan Umayyah di Spanyol dipusatkan di Córdoba sebagai ibu kotanya.
Abdurrahman Ad-Dakhil memerintah selama kurang lebih 32 tahun. Pada masa kepemimpinan beliau, umat muslim di Spanyol banyak mengalami kemajuan baik dari bidang politik maupun bidang peradaban. Salah satunya adalah beliau berhasil membangun Masjid Cordova dan mendirikan sekolah-sekolah yang ada di kota-kota Spanyol. Yang kedua ada Hisham I. Hisham I merupakan putra dari Abdurrahman yang menggantikan beliau saat kepemimpinan beliau telah selesai. Hisham merupakan penguasa yang lemah lembut dan administrator yang liberal. Ia menghadapi pemberontakan yang dilancarkan oleh saudaranya sendiri di Toledo, yakni Abdullah dan Sulaiman. Pemberontakan ini dapat ditaklukkan oleh Hisham. Hisham merupakan penguasa yang adil dan bermurah hati khususnya terhadap rakyatnya yang lemah dan miskin. Ia selalu ingin mengetahui keluhan si miskin. Ia pun senantiasa menjenguk apabila rakyatnya ada yang sakit. Penguasa yang ketiga yakni Hakam I. Hakam I menggantikan ayahnya yakni Hisham I menduduki tahta Spanyol. Hakam bin Hisham diangkat menjadi khalifah pada usia 23 tahun menggantikan ayahnya, Hisham bin Abdurrahman. Ia merupakan khalifah ketiga dalam sejarah di Daulah Umayyah di Andalusia. Ia memerintah selama kurang lebih 27 tahun. Hakam meninggal pada tahun 207 Hijriah atau 822 Masehi setelah berkuasa kurang lebih 26 tahun. Akhir masa pemerintahan dari Hakam banyak diwarnai pertempuran. Penguasa yang keempat yakni ada Abdurrahman II. Pada masa pemerintahan Abdurrahman II berlangsung selama kurang lebih 31 tahun. Pada usia 31 tahun, Abdurrahman II dinobatkan sebagai penguasa tertinggi di Andalusia, menggantikan ayahnya Hakam I bin Hisham. Ia adalah khalifah keempat di dinasti Umayyah yang ada di Andalusia. Kenaikan tahta di kerajaan diharapkan bisa melahirkan kembali harapan rakyat, karena rakyat banyak yang tidak menyukai kepemimpinan ayahnya yang keras dan bertangan besi. Sebaliknya, sejak Abdurrahman II memimpin, banyak kepemimpinannya dicintai oleh rakyatnya karena sikapnya yang baik sehari-harinya maupun kebijakan yang ia jalankan ketika mendapat tugas dari ayahnya. Kelima, Muhammad I yang memimpin pada 238 sampai 273 Hijriah atau 853 sampai 886 Masehi. Muhammad menggantikan kedudukan ayahnya yaitu Abdurrahman II. Pada masa ini masyarakat Kristen Toledo dengan bantuan pimpinan suku Leon bangkit menentang Muhammad. Pasukan Muhammad menumpas kekuatan pemberontak dalam pertempuran di Guadalete. Di Cordoba timbul gerakan perusuh. Muhammad segera menempuh langkah-langkah pengamanan ibu kota ini dengan menumpas semua kekuatan pemberontak. Kekacauan di pusat pemerintahan ini dimanfaatkan oleh bangsa Prancis dengan menciptakan gangguan di wilayah utara dan oleh Normandia yang melancarkan sebuah serbuan terhadap wilayah pantai Spanyol. Kedua kekuatan asing ini dapat dikalahkan oleh pasukan Muhammad I. Pada akhir masa pemerintahan muncul sejumlah pemberontakan di berbagai penjuru. Seorang muslim Spanyol yang bernama Musa mengklaim sebagai penguasa atas kota Aragon. Pemberontakan di wilayah barat dipimpin oleh Ibnu Marwan. Pemberontakan terbesar terjadi di wilayah perbukitan antara kota Ronda dan Malaga yang dipimpin oleh Umar Ibnu Hafsun. Yang keenam ada Munzir yang memimpin pada 273 sampai 275 Hijriah atau 886 sampai 888 Masehi. Munzir merupakan penguasa yang energik dan pemberani. Seandainya dia berusia panjang, niscaya ia cukup mampu menegakkan kedamaian dan ketertiban negara. Munzir memimpin sendiri pasukan untuk menghadapi kekuatan Umar Ibnu Hafsun. Ia wafat sebelum mengamankan negara dari gangguan para pemberontak. Ketujuh, Abdullah yang memimpin pada 275 sampai 300 Hijriah atau 888 sampai 912 Masehi.
Abdullah merupakan saudara Munzir. Menurut Ibnu Al-Athir, pada masa ini timbul gerakan pemberontakan dan kerusuhan di segenap penjuru wilayah Spanyol. Kondisi ini berlangsung sejak awal masa pemerintahan Abdullah hingga berakhir. Ia tidak hanya mendapat perlawanan dari masyarakat Spanyol pedalaman, tetapi kelompok aristokratis Arab juga menentangnya. Pertengkaran yang sengit terjadi antara kalangan Arab, kalangan Seville, kalangan Elfir. Pertengkaran ini sangat mengancam kekuasaan raja. Umar Ibnu Hafsun memanfaatkan kondisi pertengkaran ini dengan upaya memperluas wilayah kekuasaan hingga mendekati batas ibu kota. Abdullah mengarahkan pasukannya untuk menumpas gerakan pemberontakan, yakni pemberontakan Umar Ibnu Hafsun berhasil dikalahkan oleh pasukan Ubaidullah, sehingga pemberontakan kecil lainnya segera tunduk kepadanya. Akhirnya tahta kerajaan berhasil ditegakkan olehnya. Sistem pemerintahan Daulah Bani Umayyah II di Spanyol. Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh pemerintah Bani Umayyah di Andalusia membuat berbagai perubahan dan kebijaksanaan. Perubahan ini terus dikembangkan sampai kepada khalifah-khalifah lainnya. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia, menerapkan sistem pemerintahannya seperti bangsa-bangsa Romawi, yaitu bersifat sentralistik, yang dimana pemerintahan dan kekuasaan sepenuhnya berada di tangan raja. Namun terjadi perubahan organisasi politik pada saat itu, yang salah satunya adalah dalam sistem khalifah. Kepala pemerintahan tidak lagi dipilih secara musyawarah, melainkan diangkat secara keturunan. Para khalifah Daulah Bani Umayyah menetapkan sistem politik dari demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang aristokrasi atau sistem turunan. Masing-masing khalifah mengangkat putranya sebagai penggantinya. Konsekuensi logis dari sistem pemerintahan ini yaitu kepemimpinan akan berlangsung secara turun. Saya akan menjelaskan tentang organisasi Bani Umayyah kedua. Sebagaimana di semua negara, Daulah Bani Umayyah kedua juga mempunyai organisasi pemerintahan. Di antaranya, pertama ada An-Nidamu Al-Siyasi, yaitu organisasi sistem politik. Dan yang kedua ada An-Nidamu Al-Idari, yaitu organisasi sistem tata usaha. Dan yang ketiga ada An-Nidamu Al-Mali, yaitu organisasi keuangan. Yang keempat ada An-Nidamu Al-Harbi, yaitu organisasi pertahanan. Dan yang kelima ada An-Nidamu Al-Qodoi, yaitu organisasi kehakiman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Periode pemerintahan Islam pada masa Bani Umayyah di Andalusia dapat dibagi menjadi 6 periode, yaitu periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Kepemimpinan berada di bawah pemerintah para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Stabilitas politik belum sepenuhnya tercapai karena masih adanya pergesekan antara sesama penguasa yang dipicu oleh perbedaan etnis dan suku. Hal ini membuktikan terjadinya konflik dalam sistem politik saat itu, sehingga tidak ada gubernur yang mampu mempertahankan kekuasaannya dalam jangka waktu yang lama. Periode yang kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Kepemimpinan berada di bawah pemerintahan seorang amir, tetapi tetap tunduk pada pusat pemerintahan. Andalusia mulai memperoleh kemajuan baik dalam politik maupun dalam bidang peradaban. Hukum Islam mulai diperbarui dan ditegakkan, namun gangguan-gangguan tetap muncul. Salah satunya datang dari umat Islam sendiri. Golongan orang yang merasa tidak puas dengan pemerintahan yang ada mulai menjalankan aksi revolusi. Periode ketiga pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Andalusia diperintah oleh seorang khalifah. Khalifah besar yang pernah memerintah pada periode ini yaitu yang pertama ada Abdul Ar-Rahman, yang ketiga, yang kedua Hakam II pada tahun 961 sampai 976 Masehi. Yang ketiga ada Hisham II. Periode keempat pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Andalusia terpecah menjadi lebih dari 20 kerajaan kecil. Masa ini disebut Muluk Al-Tawaif atau Raja Golongan yang mendirikan kerajaan berdasarkan etnis barbar. Meskipun terjadi ketidakstabilan, namun peradaban di Andalusia tidak terpengaruh dan tetap mengalami kemajuan. Periode kelima dari tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Meskipun Andalusia terpecah menjadi negara-negara kecil, tetapi terdapat dua kekuatan besar, yaitu dinasti Murabitun
dan dinasti Muwahhidun. Namun, kedua dinasti tersebut tidak berkuasa lama karena adanya gangguan dari kelompok Kristen, hingga akhirnya seluruh wilayah Andalusia kecuali Granada jatuh pada kekuasaan Kristen. Periode terakhir yaitu periode ke-6 dari tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Islam hanya berkuasa di wilayah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar pada tahun 1232 sampai 1492 Masehi. Namun pada akhir abad ke-14 Masehi, dinasti ini mulai mengalami kelemahan akibat perebutan kekuasaan. Hal ini dimanfaatkan oleh tentara Kristen untuk menyerang Granada. Pada tahun 1492 terjadi serangan gabungan antara Kerajaan Aragon dan Kerajaan Kastil terhadap kota Granada, terutama selama berbulan-bulan hingga kota tersebut jatuh kepada pihak penyerang pada tanggal 2 Januari 1492. Peradaban ini dibentuk oleh asimilasi antara bangsa Spanyol dan warga Berber dengan kultur Islam dan bahasa Arab yang di mana semua ini ditunjang dengan keadaan ekonomi yang maju. Pemerintahan Islam yang pertama menduduki Spanyol ialah Bani Umayyah yang ada di Damaskus. Bani Umayyah merebut Andalusia dari bangsa Gutia Barat, yakni pada masa Khalifah Al-Walid ibn Abdul Malik. Terdapat 3 penguasa besar yang memperkokoh negara Spanyol Muslim. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia menjalankan pemerintahannya seperti bangsa-bangsa Romawi, yaitu bersifat sentralistik. Pemerintahan dan kekuasaan sepenuhnya berada di tangan raja. Akibatnya terjadi perubahan pada organisasi politik saat itu. Salah satunya adalah dalam sistem khalifah. Kepala pemerintahan tidak lagi dipilih secara musyawarah, melainkan diangkat secara keturunan. Para khalifah Daulah Bani Umayyah II menetapkan kebijakan politik dari demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang aristokrasi atau sistem turunan. Masing-masing khalifah mengangkat putranya sebagai penggantinya.